ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa baca Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adiluka dikanjil Quran atau dikumbil Quran. Dan itu ada Nabi dijawab Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini geleng-geleng tenan. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafaz-lafaz yang jadi pakem menjadi rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, menjadi mukhul jasad, yang menjadi insijam qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten, kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan. Kalau berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kang dia hamid kang guru-guru dia kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu, jadi kalau terangkan kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang penyekseni perubahan zaman. Itu kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebab itu lewat ngaji ini kalau kalian ini, kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat sholat? Ketika ada kajian Nabi dan hadis kursi, Allah dawuh qasam tu sholat baini wa baina abdi nisfain, sebagai lewat nisfain. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana nasta'in. Allah ngendikan wahadani abdi atau zakarani abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi, wali abdi masalah. Ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Perlu kalau aturakan tentang mriki bahwa dia kalau bolak-balik matur. Ketika kita mau jawab misalnya alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam, satu kata pakem dalam Islam, bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena latar usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi fakam dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung. Sampai ketika Fa'idha qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamidah muji ini kan sapa napa? Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kalau aturakan, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulai alhamdulillah betul nanti istighfar. Kalau termasuk ulama dengan istighfar atau pelo, dia tahu dia sering tapi tidak sering baca alhamdulillah.
Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan ini menjadi pakem. Ini menjadi apa? Pakem. Buatan kami tunggu, tapi alhamdulillah aman salah paham. Kalau balik-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamid tuwah niku bahasane insa. Nggih, bahasane apa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Iku cara balaghah, cara tasawuf. Kuwi ku sapa kok nganti muji Allah? Wong muji tenan muji nganti sepi. Sepi kok. Digale Mustafa muni aku berhormat ke Gus Bak. Hormati Mustafa paling sira paling Yusuf. Ada raja dikeno. Nah, umpama hormat nganti apa? Sepi. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbah tuwah atau hamidu tuwah. Tapi semuanya dengan bentuk akem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobar ya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah saya muji Allah. Mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya zaman muni Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, bohong itu. Atau kue menghormati Sultan orang menghormati nggak disepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan Sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini apa contohnya di HDI kita kalah Prabowo kita. Kalau balik ini benar-benar ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Kita mengerti asal usulnya. Kalau ada jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balik ini. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya berundang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kecil. Alhamdulillah qala hamidani abdi hamba umujiah. Pengeran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu lughat kata segala. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama muji ganti sepi. Yang misalnya aku di duit tak juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? Tak juta. Ada di caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau apa? Aku mau muji. Tapi juga kalau dipakemkan itu tadi misalnya saya mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia Muslim meyakini Allah Somat. Tapi tidak ada kata-kata manusia Muslim atau manusia mukmin meyakini Allah. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mereka wiridan dari Gus Nane itu jangan anania ini sekolah-kulah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya. Karena kita muni saya mau tenan kehormat itu nganti sepi. Wes ngono aja umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di sini ini kami tuh kok lagi apa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna. Jadi yang dimaksud wa ma'ako dari wa hakon apa? Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun tetap hadis. Tadi Nabi Hamid itu wah atau sampah itu. Betul nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lihat yang orang redaksi pakem itu namun lafaz-lafaz istighfar. Memang kaitannya memang. Kemuni astagfirullah, kalau nyuwun sepuro, kemuni nyuwun sepuro, mesti kepentingannya khadun
nabi sepuro, nabi suwargo, nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar itu. Iku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Ini yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan surat apa ya? Itu enggak ono bakat manusia blas. Sebab niku kula bolak-balik cerita kata teng cerita teng dunia tasawuf teng hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Terus entek ngawen dene ora tau apa mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manar ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Jadi malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mau aja neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh kau lagu sing neraka dipuji. Ya terus Gusti kok dijaga. Oh, neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak ibu pengiran. Tapi tak lupa neraka di muji. Kalau hubungan neraka be kulo. Hubungan kulo kejinan dia muji. Kalau neraka dia muji. Kalau neraka. Kalau lah perasaan yang saya sebagai orang alim perasaan. Mau malaikat Jibril ngadani aku. Aku minat kita. Aku tidak mengaku. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takut. Lalu Pak nyembah aku, memuji aku. Mungkin lain rokok. Oh, jadi malah diterang lah pengiran. Ada apa hubungannya? Mesti kalau lain rokok memuji. Ada hubungan. Nah, jenis kau loh yang memuji apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem itu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam khobar kalam sudah dipakemkan. Enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek. Nah, ketika isek ini rindu ini ke makam futur. Ke makam apa? Futur. Nah, makam futur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena butuh. Wah iya kan. Kulo namun nyembah jenengan namun tulung jenengan. Mari perkara, sepakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nasiri dhewe iki. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bu. Lah ada partai tahu dibari balik jauh gitu. Organ nyuwun tulung mesti apa? Bulat. Oleh nafsi wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Siratal mustaqim itu apa? Quran arifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriteria. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jatuh iman sama ridho sama qadar tadi. Ini gue ingin. Lalu bulan bolak-balik matur. Kalau sering memiliki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang sarang jam 8 kan tetap sholat karena gantikan 2 minggu ke depan kalau betul bulan. Kalau bolak-balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tanggo-tanggo haji, kalau gini, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kasus kulon ini misalnya ditektir jengkel kuat haji gitu ya sama. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditektir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditektir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya malia. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo niku umpama kulo ra kaji, sampai kaji mulia kulo. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allama al-Qur'an. Selagi kita masih ta'allama al-Qur'an alama ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan.
seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat nikmat di jabatan, seneng wedok nikmat di bojo ayu akeh. Paham sing seneng pengaruh nikmat ono sing nyucupi, ono sing dilo, nek omongan dideng-dideng wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wah pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak. Nah, yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Ini rungokno tenan. Wah, kowe kaji ping 100 apa ya anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yaskir ala bala'i falyatu proban wal yakhrus min tahti ardi wa sawa. Sing ra syukur ke nikmatku, ora usah anggap aku pengeran. Ora golek pengeran yo, wong tak ndek aku kon golek pengeran. Kok tak makan bumiku. Ada dapat tiga rukin barang ditampung pikir oleh. Ancaman pada zina, tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina berdua rokok. Iku yang Quran jana istisna ilaman ta'bah. Waladina itu nama Allah ilahan akhor. Walah itu nuna nafsalati harramawaw illa bilhaqi walah yasnu. Sampai wa mehfal dari kaya lo asaman terus. Itu agak aku diwaran terus sampai isi orang ilaman. Dosane zina mateni wong. Iku jana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman ta'bah. Pokoknya hukumnya pengenan baku. Waling kabar tu mina ada tidak kok. Nasa itu orang itu tak orang itu aman tak orang. Bang, jadi gue disyukur di pertemuan itu. Alhamdulillah. Gue sepakat. Contoh kerasa begitu apa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran gitu. Lain sakartum lazidan aku. Walain kafartum min adzabil asad sudah ada istisna illa tidak ada. Habis itu. Fal yatu proban apa? Lho kula saking kepingin nglates. Sampai tadi kula latih. Kula sering kerja. Kula sering pakai di rumah. Itu terus sering kerja. Kula sering kerja. Saking ingin saya melatih diri saya syukur sudah berkenan. Jangan syukur karena sujud sampai disalami dan belajar rumah. Saya melatih diri semua berdewa itu. Kita harus melatih. Ternyata itu tidak apa-apa. Kalau kita sudah tidak itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan syukur untuk prestasi. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan karena kita ketemu orang Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan katakan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Inti daripada apa kowe saiki gak kuat misalnya nomor itu. Hayya 'alal falah.
ngerti betul. حي على Iya, wong alim kok ngono. الله أكبر Berarti aku turun derajat. Contoh Nabi Madun tidak masuk ke dalam kita bisa sampai pengeran omongannya kok. الله أكبر Lah kok pintu. لا Oh, dia juga kan kulo. Lah wiridan pengiran dukul kulo aku loh. Dari mulai ngaji ini kemarin iki si kulo niku dua, Pak. Lah wiridan kulo niku dua. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali, berulama orang wali, serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat, bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah yang tadi mertua nyopo. Lalu pangeran kok disel mertua. Alhamdulillah hukum pakem, mereka buat kontrak kompensasi apa? Paham ya? Senengnya ngenteni ana sing hormat, susah ana sing leceh. Salah apa beda di wong Islam dadi nganggep manusa pen. Salah beda macen yen pangeran ngomong wong apik ya. Soal sakit wong men pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka ayyuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayyuminu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa yang kita sosial ini? Bermasuk dari wong video. Itu PKI namanya ini kontrak ini sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bilang wali. Gue juga loh, aku ngulang gue orang pernah memang tuh dia, mereka perintah pengeran. Untuk kontrak saya dengan Allah masih doang alim, lebih doang mulan. Itu bedanya nanti. Mulai nggak berbalik. Aku ulama terang Nabi Muhammad itu nabi, tapi anut-anutan nabi. Ketoro nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu, falyukrim doi, falyaqul khairan awliya. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke wong bintiur, tebar pesona biar punya daya tarik keuangan tarogar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksian itu yang disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama ada nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro'ai tal'at kirota akroba ilaika min antar kasilan apa? Ilaika. Akhirat parah nih barang laku. Sekarang juga dimulai terus. Berapa bayang dong? Wah, gua makom dulu gak dulu. Namanya gak itu dulu ngono. Lalu dari Nabi At-Taqwa wa yusiru ila tasri salah apa? Ya At-Taqwa apa? Nah, At-Taqwa dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk,
itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duit, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni ngurus. Itu gampang judes, jadi senengnya ngenteni ramah, selen. Pak weh, ana kok kesel. Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora iso angel. Itu politik wis grem. Wis biasa. Oh, apa senengnya kok repot, kakean sah. Nah, betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pengiran bagi partai politik dan ibadahnya kontra apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kadang-kadang kalau orang kasar koalisi. Makanya lewat ngaji ini, baca ini menggaya wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mata Fatihah Hadrin 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah. Umpama kowe ngamal yo ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngrasa utang jasa teman-teman mergo kabeh nikmat yo sangka. Ini penting kula. Mergo manusa iku ning donya mau lak ibut, mau dolanan. Dolanan koyo dakon, donya koyo dakon. Kula sebagai manusa nek dikek duit yang di perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong di perasaan. Tapi sak-isa-isane wong ngekek imangan, mergo nek tidak rupa-rupane nasi, sing nasi ya Allah. Cara buat ekstrim no wong nganti iso ngekek sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah datane Allah. Paling banter datane manusa mau pindah koyo dakon. Iki sego ning kene, dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Sampai dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pengen. Dene iso liwat ning bumi ya bumine pengen. Bahkan dene dhewe loh, kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Itu jenis hijab paham tuh. Kok lu delok, lo menteri itu kenal menteri. Jadi atas. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurillah, malam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus makanya itu bilang walaupun kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, makanya itu bilang walaupun akhir paling krim terus sama kita matur nuwun menteri itu. Iku mereka Allah ngutus matur. Mau orang ngutus orang gunanya kabeh biasanya menteri-menteri. Kok dia ini berjasa dia mesti tidak ada uang. Barang yang tidak ada kan wae pengiran tuh. Kira-kira raja ning jasa. Selonang-selonang juga ono. Kira-kira pengiran raja kenapa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi nek kiai dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha mau ora ikhlas loro wani nyai. Kula nak ndonga mbek pengiran Gusti, jenengan cek pinter wajib no ikhlas. Mau ora ikhlas loro wani nyai. Semari nyai gampang mergo ono napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kulo misalnya kepengen berjasa sampai santri, dari aku duit, gak benar pondok itu mulai gak ada. Dukung ikhlas, kabeh nikmat tanggung jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak pasaran jenengan malah lebih gampang. Tidak repot, tak pikir kulo malah repot. Misalnya kulo kepengen swarga, tidak ada ngajak proposal barang itu swarga. Tidak ada repot. Menitan kulo nyembah jenengan, krono jenengan malah enak sih, malah nyaman kulo. Tidak ada ibadah swarga barang tidak ada repot. Makanya dari Singarang Hikam, nak ngenyewang raifah itu contohnya gampang. Kaifatat tubuh iwadon ala amalin dua muftihi ilaika. Kaifatat tubuh adroniman dua muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kue untuk hidayah karena Allah, bisa mulang karena Allah. Lu barang wis ngekei hadiah kok malah bojal nyoba, kowe wis kan waras tawa. Paham? Iku padha karo misale madun tak kek sak miliar. Dene tak kon dagang. Barang wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang itu. Iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo. Iku gento napa gento. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kayak fatat lubu ala amalin dua mudihi.
Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan? Nenggone amal sing Allah ngadiakno ning kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Baru ngekei malah ditul. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran iki kersane pengiran, kowe iso mangan iki. Kowe iso ibadah kersane. Bareng Allah ngersane ngono, saiki bejalu yo opah, yo waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Makanya dari Singarang Hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah. Misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu, Gusti kula ngamal, lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil tu, enggak ada. Kok kula bilang. Malah ada orang wiridan kok. Saya enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya, kan ada tu, berarti kowe itu posisi duwe ngamal, rival. Paham ya? Terus ana Allah ning kene mbok dia ya malam. Kok undang gitu ngeki dia pengiran. Lah nek kesaksian mus ngono sing disebut syaitu wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu nabu wa ulul mesti ko imam kultis itu mesti adil. Kesaksian paling adil engko jujur. Kowe nyekseni nek awak ngamal mesti adil mergo hadun naf. Kowe wis apa kok nyekseni awak mesti ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti ko imam mesti adil mesti bener. Mergo fa inna la haula wala quwata illa billah. Amalane kan Nabi nak muji la haula tak ngame. La haula wala quwata illa billah kanjeng min kunusil as. Gudange arah. Ora timo gudange ngamal, gudange apa? La haula wala quwata illa billah kanjeng min kunusil. Tapi ngono dan roh nak berkitaran. Bola-bola Indonesia yang meruti ini. Mulane kan Nabi begitu muji sampai la haula wala quwata illa billah kanjeng min kunusil apa? Kita terus kalau ini ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo kalau niati boleh kulo jenengan sekanten nganggep kulo tetap ahlul Quran itu lebih mudah karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar khairukum man ta'allamal Quran. Nah kaji itu tugas yang suka